Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi atau pemetaan dalam Maple. Jadi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pendefinisian fungsi dalam Maple, yang kedua evaluasi fungsi dalam Maple, yang ketiga yaitu tingkat presisi atau digit hasil perhitungan Maple. Nah, yang pertama yaitu pendefinisian fungsi dalam Maple. Jadi, suatu fungsi atau pemetaan didefinisikan sebagai suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maksudnya dalam hal ini, setiap anggota dari A itu direlasikan dengan tepat satu anggota B, atau dapat dinotasikan dengan F titik 2 A panah B. Nah, maksudnya yaitu fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B. Berikut adalah contoh fungsi ya, yaitu fx sama dengan 3 dikali x tambah 4. Nah, ini merupakan suatu fungsi. Fungsi tersebut memetakan bilangan real ke bilangan real juga. Nah, lantas bagaimana cara mendefinisikan fungsi dalam Maple? Jadi, dalam Maple itu sintaks umum untuk mendefinisikan suatu fungsi, yaitu kita ngetikkan nama fungsi, kemudian titik 2 sama dengan variabel, kemudian panah operasi. Langsung saja kita praktekkan. Jadi, nama fungsinya f, kemudian titik 2 sama dengan variabelnya x, jadi variabelnya dikurung, kemudian panah operasinya yaitu 3 dikali x ditambah dengan 4. Nah, jadi ini definisi fungsi dalam Maple, fungsi ini ya, fungsi khusus 3x plus 4 ini. Nah, selanjutnya yaitu contoh lain dari pendefinisian fungsi dalam Maple. Misal contoh 1 yaitu fx sama dengan 3 pangkat x ditambah eksponen pangkat x min 1. Nah, kita menuliskan langsung pendefinisiannya, yaitu f titik 2 sama dengan kita ulang, f titik 2 sama dengan variabelnya yaitu x, kemudian panah yaitu operasinya 3 pangkat x ya, kemudian ditambah dengan eksponen ya, eksponen itu bisa kita ketikkan exp, kemudian pangkatnya x min 1 ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Jadi pendefinisian fungsi fx ini ya. Kemudian lanjut ke contoh 2. Jika kita ingin mendefinisikan fungsi dari gx sama dengan x sin x min 1 dikurang dengan sin kuadrat x. Jadi kita dapat menuliskan pendefinisian fungsi tersebut yaitu g, kemudian titik 2 sama dengan variabelnya yaitu x, kemudian panah operasinya yaitu x dikali dengan sin x min 1 ya, kemudian dikurangi dengan sin kuadrat x, sin kuadrat x ini ya. Jadi definisi fungsi gx nya seperti ini. Lanjut ke contoh 3. Contoh 3 yaitu kita ingin mendefinisikan fungsi hx sama dengan 3x kuadrat ditambah ln x kuadrat ditambah 2 log x. Oke.
kita tuliskan nama fungsinya dulu, yaitu H. Ya, kemudian titik 2 sama dengan variabelnya X, kemudian panah. Nah, operasinya yaitu 3X pangkat 2, kemudian ditambah dengan ln X kuadrat ln X kuadrat ditambah dengan 2 tambah 2 tutup kurung, kemudian log X. Oke. Nah, jadi fungsi Hx yaitu pendefinisiannya seperti ini. Lanjut ke contoh 4. Nah, contoh 4 kita akan mendefinisikan fungsi J, X, Y. Jadi variabelnya ada 2, X sama Y ya, yaitu sama dengan pangkat 2 log sin kuadrat X min 5 dikurang dengan sin HXY. Oke, kita tuliskan nama variabelnya, nama fungsinya yaitu J, kemudian titik 2 sama dengan variabelnya X, Y. Ya, kemudian panah operasinya yaitu pangkat 2 log X, atau kita bisa menuliskan begini. Ya, kemudian dikali dengan sin kuadrat X min 5. Ya, kemudian dikurang dengan sin H. Sin H itu sin H X, X Y ya, atau X kali Y, sama saja. Kemudian tutup kurung lagi. Nah, pendefinisian fungsinya seperti ini. Jadi, lanjut yang kedua, kita akan membahas mengenai evaluasi fungsi dalam mapel. Jadi dalam mapel itu dapat mendukung proses evaluasi fungsi ya, atau mencari nilai fungsi. Misalkan sudah diketahui suatu fungsi fx, tetapi kita itu akan mencari nilai fungsi untuk x tertentu. Contohnya yaitu fx, ya ini fungsi fx itu sama dengan X kuadrat ditambah 3X kurang 1 ya. Nah, ini fungsinya seperti ini. Nah, kita harus mendefinisikannya terlebih dahulu, yaitu caranya seperti kayak atas tadi ya. Nama fungsinya dulu f, kemudian titik 2 sama dengan variabel. Jadi variabelnya X, kemudian panah, operasinya yaitu X pangkat 2 ditambah 3X atau 3 dikali X ya, kemudian dikurang dengan 1. Oke, beginilah pendefinisian fungsi. Nah, sekarang kita menentukan untuk nilai fungsinya jika untuk nilai fungsi X1 ya, X sama dengan 1 atau F1. Ya, kita tinggal ngetikkan F1 gitu. Dan kita enter, maka hasilnya yaitu 3 gitu. Lanjut untuk contoh lain, saya akan membuat file baru ya. Untuk contoh lain yaitu contoh pertama, kita akan mengevaluasi fungsi fx 2x min 3 pada x sama dengan negatif 3. Oke. Jadi kita langsung pendefinisiannya saja. F.2 sama dengan variabelnya X, kemudian panah, operasinya yaitu 2X min 3, itu 2 dikali X. Oke. Kemudian kita akan mencari jika X-nya itu min 3, berarti F negatif 3 yaitu negatif 9. Kemudian contoh selanjutnya yaitu
pendefinisian dari fungsi Gx. Oke, Gx-nya yaitu X pangkat 2 dikurang dengan 3X, kemudian ditambah dengan 4. Oke, kemudian pada X sama dengan 5, berarti G5. Ya, hasilnya 14. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu pada fungsi fx. Oke, jadi kita menuliskan f(2) sama dengan, ini langsung saya definisikan ya. Kemudian operasinya yaitu piecewise buka kurung X lebih dari 1, X min 2, terus X kurang dari sama dengan 1, kemudian min X plus 3. Oke, pada X sama dengan 0, jadi nanti F nya itu 0. Oke, maka hasilnya yaitu 3. Contoh selanjutnya yaitu fxy cos X ditambah 2 sin X plus Y. Pada X sama dengan 2 tidak 3 dan Y sama dengan 1. Langsung saja kita definisikan. F(2) sama dengan, ini X, Y variabelnya, kemudian panah operasinya yaitu cos X, kemudian ditambah dengan 2 kali sin X plus Y, 2 sin X plus Y. Oke, kita enter. Kemudian pada F2.3 atau F2.3,1, maka hasilnya yaitu dalam bentuk desimal. Selanjutnya, beberapa kasus evaluasi fungsi dalam mapel yang telah didefinisikan sebelumnya terkadang itu tidak memberikan hasil seperti yang kita harapkan. Semisal hasil tampilannya hanya dalam bentuk simbolik ya. Contohnya seperti ini. Saya tuliskan fungsi fx itu, langsung saja ke definisi ya. Fx itu sama dengan sin x plus cos x, berarti titik 2 sama dengan ini X, kemudian panah operasinya yaitu sin X ditambah dengan cos X. Oke. Nah, kemudian pada X sama dengan 2 berarti F2. Nah, maka hasilnya yaitu sin 2 dan cos 2. Jadi di sini nilai sin 2 dan cos 2 itu kan masing-masing tidak dihitung nilainya dalam numerik, sehingga nilai fungsi F2 masih dinyatakan dalam simbol. Nah, kasus semacam ini muncul karena nilai X itu bukan dalam bentuk floating point. Nah, untuk menyatakan nilai X dalam floating point yaitu caranya dengan menambahkan digit desimal pada nilai X yang akan dievaluasi. Jadi F kita tambahkan 0, 2.0 ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Atau cara lain dengan kita itu menambahkan perintah eval ya. Jadi kita ketikkan eval, kemudian F2. Nah, maka hasilnya akan sama. Selanjutnya, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai tingkat presisi atau digit hasil perhitungan mapel. Jadi tingkat presisi atau digit hasil perhitungan dalam mapel itu sebenarnya dapat diatur sesuai digit yang kita ketikkan ya. Nah, untuk mengubah digit presisi maka dapat diketikkan perintah digit titik 2 sama dengan n, di mana n itu adalah bilangan asli. Nah, contohnya misal kita ingin mengubah hasil perhitungan dari soal
nomor 4 tadi kan ada 10 digit. Nah, kita rubah menjadi 7 digit. Oke, kita ketikkan digit titik 2 sama dengan 7, kemudian pendefinisian fungsinya yaitu f titik 2 sama dengan xy, kemudian operasinya panah plus operasinya cos x ditambah dengan 2 dikali sin, ini 2 dikali 2 dikali dengan sin x plus y, sin x plus y. Kemudian mengevaluasi fungsi tersebut dengan f 2.3,1. Maka hasilnya yaitu menjadi 7 digit, yaitu negatif 0,9817674. Selanjutnya yaitu contoh 1. Misal saya ingin menuliskan digit 5, kemudian fungsinya yaitu fxy sama dengan 2 sin x atau 2 dikali sin x, kemudian ditambah dengan cos x plus y. Nah, setelah itu kita definisikan terlebih dahulu dengan f titik 2 sama dengan variabelnya, kemudian panah. Setelah itu operasinya yaitu 2 kali sin x ditambah cos x plus y. Setelah itu kita evaluasi yaitu dengan x-nya itu kan 1,3, kemudian y-nya 2. Jadi kita tuliskan f 1.3,2. Oke, maka hasilnya mengikuti, yaitu digitnya sebanyak 5, jadi 0,93962. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Saya ingin mengetikkan digitnya itu 4. Jangan lupa setelah digits itu titik 2 sama dengan ya. Kemudian fungsinya gx, fungsi gx sama dengan 2 kali sin x ditambah cos x. Kita definisikan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum evaluasi fungsi kita definisikan terlebih dahulu. Jadi nama fungsinya g, terus variabelnya yaitu x, ditanda titik 2 sama dengan, setelah itu panah. Ini operasinya. Kemudian x-nya yaitu 2.3, berarti g2.3. Maka hasilnya yaitu 0,8247. Digitnya ada 4. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Digitsnya saya ketikkan 6, kemudian fungsi hx ya, fungsi hx-nya itu sin x plus y dikurang dengan cos x. Nah, sebelum dievaluasi kita definisikan terlebih dahulu ya. Jadi h.2 sama dengan variabelnya x, kemudian panah, operasinya yaitu sin x plus y min cos x. Setelah itu baru dievaluasi dengan x-nya itu 2.0 dan y-nya 1. Berarti kita tuliskan 2.0,1. Oke, maka hasilnya ini ada salah ketik. Nah, ini harus dikasih sama dengan.
Jadi H2.0,1. Maka hasilnya ini ya, yaitu 4,161,47 ya. Hasilnya yang ini. Kemudian selanjutnya, contoh soal selanjutnya yaitu digitsnya itu 7, kemudian fungsinya yaitu fungsi fxy itu sama dengan cos x dikali y, cos x dikali dengan y, kemudian ditambah dengan sin x plus y. Nah, kita definisikan terlebih dahulu. Sama dengannya kita ganti dengan panah. Ini setelah nama fungsi kita kasih titik 2 sama dengan. Nah, kemudian kita evaluasi pada f 1.0,2. Jadi x-nya yaitu 1.0 dan y-nya yaitu 2. Maka hasilnya ini ya, banyak 7 digit. Kemudian contoh soal selanjutnya, saya ketikkan digitsnya itu 8. Kemudian pada fungsi gx, ya, gx, y itu sama dengan 2 dikali dengan sin x plus y, 2 dikali sin x plus y, setelah itu dikali lagi ya, dikali lagi dengan 2 dikali cos x. Ya, jadi fungsinya gxy sama dengan 2 dikali sin x plus y, kemudian dikali lagi dengan 2, ini dikurung ya, 2 cos x. Oke. Nah, kita definisikan yaitu g.2 sama dengan, kemudian setelah variabel kita beri panah, kemudian operasinya ini kali. Oke, kita enter. Kemudian kita evaluasi pada g-nya itu 1.4,0 ya. Jadi y-nya 0, kemudian x-nya 1,4. Maka hasilnya akan menyesuaikan digit yang kita tuliskan, yaitu menjadi digitnya 8, jadi 0,66997628. Itu tadi penjelasan terkait fungsi atau pemetaan dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi itu ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.